Halo guys, assalamualaikum. Sebelumnya minal aizin wal faizin pemirsa yang budiman. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku sering bikin kesel kalian. Di Idul Adha kali ini kayaknya aku nggak punya momen teman-teman. Soalnya full rewang di tempat hajatan. Setelah memakai topi dan masker agar hidung mancungku nggak kelihatan, kami pun langsung berangkat karena udah kesiangan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang berjalan. Karena kasihan kami bonceng sekalian. Tenang aja nggak diseret kok teman-teman. Dan terlihat dari kejauhan, entah dari mana anakku berlari ngajak balapan. Atau mungkin dia ketakutan karena melihat wajahku yang kadang-kadang mirip setan. Singkat cerita, tahu-tahu udah sampai di tempat hajatan. Di sini kudapati udah banyak teman duduk bersantai sambil ngopi menunggu pekerjaan. Dan yang nongkrong di sini semuanya bukan bujangan, bujang lapuk, bujang rakanggo, tua muda, pokoknya komplit teman-teman. Guyup, rukun dan ramah lingkungan. Satu sama lain nggak pernah membedakan. Walaupun kami kampungan, tapi kami nggak pernah protes teman-teman. Soalnya emang kenyataan. Selanjutnya kini akan kutunjukkan orang-orang di kampungku yang selalu bergotong royong menjunjung tinggi kekompakan dan kerukunan. Tapi kadang ya selip sedikit jadi bahan gibahan. Namun kalau soal gotong royong dan kekompakan, pokoknya jangan diragukan. Dan sebagai bahan pencitraan, kali ini aku akan pura-pura memberikan arahan kepada tukang penguduk wajik amatiran supaya nggak kelunar-kelunuh dan kedabikan. Oke teman-teman, kali ini panitia memberiku arahan. Soalnya aku mendapat tugas mengantar kunjungan atau tonjokan. Dan tonjokan kali ini beda, nggak bikin memar di badan. Cuma ada efek sampingnya yaitu bikin mumet dan hampir edan. Karena balas budinya kondangan. Nah oke bolo, kali ini posisiku lagi di jalan. Panasnya cuaca lumayan. Hitung-hitung dede teman-teman. Setelah sampai di kampung sebelah, tepatnya di perempatan, kami berhenti sebentar untuk membaca catatan urutan nama-nama penerima tonjokan atau kunjungan, bukan bansos atau bantuan. Karena ada salah satu yang nggak paham, langsung kutanyakan kepada bapak-bapak yang sedang bikin gapura di pinggir jalan. Setelah itu kami pun langsung melanjutkan menyusuri jalan ke tempat tujuan. Dan proses mengantar kunjungan kali ini yang jauh-jauh dulu ya teman-teman, biar besoknya bisa enak dan ringan. Kalau di kampungku sendiri kan deket, masih dalam jangkauan. Lanjut setelah sampai di tempat tujuan, kayaknya orangnya nggak ada soalnya pintunya tutupan. Kami pun duduk ingah-ingih celingukan, bingung apa yang harus dilakukan. Mau nggak mau terpaksa kami tanyakan kepada kucing yang sedang asik rebahan. Lalu kami pun langsung pergi setelah mendapat jawaban. Ternyata orangnya sedang pergi dan suruh menitipkan ke rumah depan. Kalau seperti ini kan enak teman-teman. Dan terima kasih kucing udah memberikan kepastian. Singkat cerita, kami pun udah pindah haluan. Dan kini tuan rumahnya perempuan. Otomatis temanku cengengesan. Nggak taunya ternyata istri orang. Oh dasar bujangan, sukanya cari momongan. Oke, kali ini udah pindah tempat lagi teman-teman. Dan kini gantian aku yang mengantarkan. Soalnya yang punya rumah ini kabarnya galaknya lumayan. Jadi biar aku yang menaklukkan. Keganasannya menggunakan ajian petot pamungkas alias ngeyelan. Singkat cerita, kini tugas pun telah terselesaikan. Dan panasnya cuaca hampir membuat kami pingsan. Sebagai yang paling tua di antara mereka, aku langsung mengambil tindakan mampir untuk beli es dan gorengan. Setelah masuk ke dalam, kami pun langsung duduk di kursi nggak di tembok teman-teman. Dan penjualnya ternyata seekor perempuan. Karena nggak ada AC, terpaksa topi ku buat kipasan. Tapi temanku yang satunya malah asik rekamin gorengan. Tempenya lebar-lebar kayak lapangan. Dan tahunya melenuk-melenuk bagaikan gunung yang sedang berjalan. Maka dari itu keluarlah kata-kata mutiara dari temanku dan silahkan kalian dengarkan. Gorengannya ready masih. Oh alah, ternyata bukan kata-kata mutiara teman-teman, melainkan promosi gorengan. Dan temanku yang satunya langsung magang dengan spontan. Soalnya mereka berdua ini lulusan sekaligus mantan mahasiswa SBP teman-teman, yaitu sarjana bagian perbadokan. Dan oke, setelah sang penjual memasrahkan, kami pun segera minum es dan makan gorengan. Ngasih lalap cabenya pun ugal-ugalan. Dan saking lebarnya tempe sampai bisa buat kipasan. Dengan spontan kami ketawa cekikian. Soalnya makan sambil membayangkan sesuatu yang gak bisa aku jelaskan. Karena tepat di hadapan kami ada perempuan. Takutnya nanti dia ngomong amit-amit jabang bayi teman-teman. Lalu setelah susu dituangkan dan gelas dipegang oleh tangan, sempat terjadi cekcok perdebatan saat mau melakukan pembayaran. Jadi ya terpaksa aku teman-teman, walaupun aslinya duit mereka yang kubayarkan. Singkat cerita, tiba-tiba aku udah sampai di tempat hajatan. Dengan tuyuk-tuyuk berjalan, walaupun capek ini badan, dengan sukarela ku gantikan temenku yang sedang mengudek wajik. Soalnya aku lihat wajahnya kecapean, mimik mukanya melas mimik-mimik, jadi aku kasihan. Sampai keluarlah kata-kata bijak dari perempuan. Nah, lah iya emang habis makan, tapi nggak mau ngaku teman-teman. Namanya juga perempuan. Kalau suruh angkat-angkat berat kasihan. Jadi teman-temanku ini langsung menggantikan. Dan saat ini tugasku mencari momen untuk diabadikan. Ya ampun, jabang bayi tenan. Padahal baru aja makan gorengan habis 2 nampak. Mereka berdua masih lanjut makan. Aku pun sampai heran. Lalu karena aku takut ketularan, pindah ke belakang lagi dan kutunjukkan suasana pemandangan. Orang-orang yang sedang mengantri menunggu giliran mengudek wajah yang belum terselesaikan. Dan lihatlah teman-teman, rombongan si sarjana bagian perbadokan telah menyelesaikan tugasnya makan tanpa hambatan. Tapi sayangnya nggak mau cuci piring sekalian. Dan oke, cukup sekian. Dadah.